kita sampai di Oke, kita sampai di grup simetri, grup titik ya. Nah, kenapa kok sampai ada di grup kan? Karena jumlahnya itu kan molekul banyak sekali ya, yang ada di itu aja udah seratusan lebih. Nah, kemudian digrupkan itu supaya mempermudah ya, mempermudah eh, mengkarakterisasi ya, mempermudah melihat karakternya. Jadi kalau kita mau belajar tentang atom-atom itu kita belajarnya kan dari atom-atom yang sejenis. Jadi makanya ada sistem periodik begitu. Walaupun sistem periodiknya sama, maaf, golongan dan periodenya sama, belum tentu. Maaf, eh, hanya golongannya saja yang sama. Tapi belum tentu apa namanya punya karakter ketika dia membentuk molekul punya karakter yang sama. Nah, ini makanya dibuat pengelompokan ya. Kemudian dalam hal geometrinya ya. Kemudian eh, kenapa kok harus ada grup? Ya, jadi yang pertama itu untuk mengetahui karakternya, kemudian berkaitan dengan nanti molekul yang dihasil apa sifat-sifat molekul. Jadi kita bisa mengetahui spektrumnya ya, spektrumnya itu nanti seperti apa, muncul di daerah apa. Itu kaitannya dengan grup simetri. Nah, grup itu dikelompokkan ya. Dikelompokkan itu ada sekitar 28 ya. Jadi dari banyak molekul itu ada 28, masih cukup banyak. Yang pertama berdasarkan eh, bentuknya ya. Ada yang siklik dan ada yang dihidral. Kalau siklik itu kaitannya dengan rotasi, jadi nanti kelompok yang punya sumbu rotasi. Sedangkan kalau yang dihidral itu notasinya D, itu adalah kelompok yang punya rotasi dan refleksi. Nah, yang punya inversi, punya improper rotasi, nanti juga akan dimasukkan di grup itu ya, bisa grup C, tapi tidak hanya C1, C2 sampai CN. Tidak D1, D2 sampai DN, tapi nanti ada di situ misalnya DNH. Nah, H itu adalah punya refleksi eh, H itu horizontal ya, punya refleksi horizontal. CNV. Nah, CN itu adalah rotasinya, V itu punya refleksi vertikal. Nah, kenapa kok tidak dimasukkan di grup D padahal punya refleksi? Karena dia termasuk kelompok yang mungkin tidak ada inversinya atau tidak sumbu rotasinya itu hanya satu begitu ya. Nanti nanti kita lihat. Nah, baik. Nah, grup titik itu ada yang berdimensi rendah, ada yang berdimensi tinggi. Jadi grup yang rendah itu C1, D1. C1 itu grup yang hanya punya rotasi 360 derajat atau punya identitas atau molekulnya itu kalau grup karbon ya molekulnya chiral. Kemudian grup dihedral itu termasuk pada poligon reguler ya. Kemudian grup tiga dimensi. Grup tiga dimensi ini sebentar ini agak mengganggu ya. Udah. Grup tiga dimensi itu berstruktur ruang. Nah, ini ada grup trivial, ada uniaksial. Trivial itu kelompok C, C tadi C3, CI, C2. Kemudian uniaksial itu kelompok CN, CN itu ada CNH dan ada CNV. Nanti Anda lihat tidak ada CND, tetapi D itu ada DNH, DND ya. Nah, ini grup titik, grup yang punya simetri tinggi itu tergolong sebagai TD dan oktahedral. Tetrahedral dan oktahedral masih kurang satu yaitu ada ikosahedral.
Ya, contohnya ini adalah air, ya. Air, di sini air, kita tahu air itu punya sumbu rotasi C2, jadi nanti dia C2 ya, kelompoknya C2. Kemudian dia punya refleksi vertikal. Ya, jadi nanti akan dikelompokkan dalam grup CNV ya. C2 V. Demikian juga untuk amonia. Amonia itu karena dia punyanya C3, ini amoniaknya nggak ada ya. Amonia punya sumbu rotasi C3, maka nanti amonia itu C3V. Ya, kemudian ini grup yang sini 2Y ya, Y-nya ini. Kemudian ini X. Nah, jadi di sini ada bidang 4 yang kita tahu kalau bidang 4 seperti ini nih bisa membentuk bidang horizontal karena Y-nya sebagai sumbu rotasi. Maka rotasinya 4 kali, maka dia nanti akan tergolong D4H. Tapi kalau seperti ini kan agak susah ya untuk menentukan poin grup atau grup titiknya. Nah, jadi ada skemanya bagaimana kita menentukan grup titik, ya. Jadi yang pertama molekul itu kita tanya dulu linear enggak? Kalau linear dia masuk ke kiri, kalau tidak masuk ke kanan. Ini skemanya semua begitu. Ya, kiri, no, kanan, ya. Nah, kanan dari kalau kita tadi Anda menghadapi laptop atau HP ya. Nah, kemudian yang kiri ini kita ditanya lagi, punya inversi? Kalau punya inversi itu yes, berarti eh, DH, kelompoknya DH ya. Kalau dia tidak punya inversi, maka kita akan masuk kelompok CV tapi dalam grup-grup linear. Lalu ada grup kubus, ya. Jadi kalau tidak linear, no. Nah, ini ciri khas dari grup kubus itu punya dua atau lebih CN dengan N lebih besar dari dua. Maksudnya punya dua C3, punya dua C4, punya tiga C3 gitu ya. Tapi kalau tidak punya dia akan ke no ini nanti naik di sini no ya. Nah, kalau yes maka dia ditanya lagi punya inversi tidak? Kalau ada inversi maka dia ditanya. Kalau dia punya C5 maka dia akan menjadi ikosahedral. Kalau tidak punya C5 berarti oktahedral. Sedangkan kalau di sini tidak punya inversi, maka akan termasuk grup tetrahedral. Saya lanjutkan dulu. Eh, tadi punya CN tidak? CN itu mulai dua, C2, C3, C4 gitu. Kalau ya, dia turun ke bawah. Kalau tidak, hanya punya C1, dia akan ke N ini. No. Lah, nanti di sini akan ditanya apakah dia punya sigma. Sigma itu refleksi. Kalau punya refleksi, dia ke kiri, ini akan termasuk CS. Jadi CS itu adalah punya rotasi dan punya sigma dengan C. C-nya itu C1. C1 yang punya refleksi namanya CS. Sedangkan kalau no ditanya, punya I enggak? Punya inversi. Kalau punya maka lambangnya CI. CI itu berarti punya C1 dan inversi. Nah, kalau tidak punya apa-apa, hanya punya C1, kelompoknya C1. Mari kita lihat eh, apa yang dari grup. Sebentar, kok ini stop share ya. Kita lihat yang dari grup. Bentar, ini harusnya tak tutup. Oh, sebentar, bentar. Saya nih nggak bisa buka nih. Karena ininya masih, ini harusnya balik sini dulu.
Oke, stop share. Apakah kelihatan? Terlihat Masuk Ibu. di- Tapi Ibu. Ya, saya masuk di sini. Udah kelihatan ya? Sudah Ibu. Oke. Saya akan masuk ke... Oh, ini salah. Saya masuknya harusnya bukan challenge. Saya masuknya ke galeri. Oke, saya sudah masuk ke galeri. Kemudian kita lihat yang linier ya. Nah, ini jadi ini tadi kelompoknya kan ada di kanan. Mudah-mudahan bisa. Bentar, bentar. Saya stop share dulu aja. Yang siakapnya saya tutup. Ya. Eh, Sekarang saya share. Saya rada rada ribet juga kalau oke. Iya, kelihatan gambarnya sudah nampak? Terlihat Ibu. Ada ya, ada dua ya. Kiri itu Ya, tadi skemanya, yang kanan adalah ini gambar molekulnya. Nah, ini molekulnya ini kan tidak linier. Jadi ini ketika ditanya ini molekulnya linier, tidak. Ya, tidak. Nah, dia kan hanya punya C1 ini. Hanya punya C1, maka dia akan ke yes ini, eh, linier no, dia akan ke no ini, terus masuk di kuning. Ketika masuk di kuning, tidak punya CN, jadi hanya C1, dia di sini. Punya sigma, kebetulan tidak punya sigma, no lagi. Punya inversi juga tidak, maka dia namanya adalah C1. Ya, jadi ini kelompok C1. Yang lain, eh bentar ini taruh di bawah supaya bisa nampak. Nah, kemudian CS misalnya. CS itu dia punyanya hanya C1 dan S itu adalah sigma. Sigmanya yang mana? Sigmanya ini. Nah, ini punya sigma. Kebetulan sigmanya sigma H. Ya. Jadi sigma C1 dan sigma H. Maka dia lambangnya adalah CS. Jadi di sini tadi tidak linier, masuk ke sini, masuk ke yang kuning. Kursor saya kelihatan ya, nampak ya. Masuk ke sini, dia N-nya 1, jadi no ke sini. Punya sigma, yes. Ternyata sigmanya adalah sigma horizontal. Jadi dia lambangnya CS di sini. Di sini tidak ditanya sigmanya horizontal atau vertikal, tapi punya CS. Punya sigma, jadi namanya CS. Oke, jelaskah? Halo, jelas? jelas Ibu. Oke. Nah, saya geser lagi ke CI. Nah, CI ini punya inversi. Nah, jadi dia C1, tapi dia punya inversi. Ini kelihatan kan inversinya. Jadi dia punya inversi, maka lambangnya CI.
Kita pakai ini tadi sampai di kuning ya. Kemudian di sini Cn hanya satu, jadi ke sini punya sigma tidak no, punya I. Nah, karena punya I, dia turun ke bawah, maka namanya C. Sekarang kita lihat yang linier. Yang linier, kebetulan di sini contohnya adalah asetilen. Asetilen ini termasuk linier, ya. Ini linier. Jadi yes, yes ke sini. Dia punya I tidak asetilen? Kita lihat. Asetilen ternyata punya inversi ya. Di sini punya inversi. Nah, ini inversinya. Dia punya sigma V, tapi sigma V-nya tak beringga. Dia punya C2. Ini C2-nya. Jadi ini linier punya I. Jadi yes. Ya. Nah, maka dia lambangnya DH. Ini DH. Dan di sini ada tak beringganya karena C-nya C tak beringga. Ini C-nya C tak beringga ya, C. C tak beringga. Ini C-nya. Ini C-nya ini C tak beringga ya, sehingga lambangnya D sigma H. Eh, kita lanjut lagi ke Cn ya. Di sini saya contohkan adalah eh, hidrasin N2H4. Ini N2H4, ini hanya punya C2, di mana C2-nya ini, ya. Hanya punya ini rotasi, hanya punya rotasi C2. Gerakannya seperti ini. Oke. Nah, jadi kita ke sini, dia tidak linier, dia punya dua atau lebih C2, jadi misalnya C3 tidak, no. Dia ke atas, dia punya C2 saja, yes. Nah, lalu C2-nya hanya satu. Kalau hanya satu, maka dia turun ke bawah. Ya, di sini sigma H0, turun bawah lagi, sigma V0, turun bawah lagi. Maaf, di sini sigma V, yes. Ya, ini punya sigmanya adalah, nggak punya, no, maaf. Jadi dia tidak punya sigma. Sigma H no, sigma V no, S juga no. Sehingga dia di sini termasuk C2 ya. Ini Cn ya, C2, N-nya 2. Oke. Kita ke contoh yang lain lagi. Katakanlah D. D. Oke. Di sini D, ini D-nya ya. Dia punyanya C2 saja. Ini C2-nya, ini salah satu aja. Dan tidak punya sigma ya. Jadi punya C2 di sini. Yes. C2, yes. Sigma H no, turun lagi. Sigma D no juga, turun lagi. Maka dia kelompoknya D2 karena punya C2. Hanya punya C2 saja. Tapi tidak C2-nya ada 3 dan saling tegak lurus. Jadi di sini adalah punya C2 dan saling tegak lurus. Lebih dari satu, ya minimal 2. Nah ini kebetulan punya 3 dan saling tegak lurus. Ya, nah ini adalah C2, ada 3 C2 saling tegak lurus. Oke, kemudian kita ke C yang ini, contohnya adalah air tadi sudah saya contohkan. Air Air itu punya C2 ya, punya C2, di sini punya C2 airnya dan punya sigma V ya. Ini sigmanya sigma V ya. Sigma V. Nah, jadi di sini masuk di sini dia punya C2 yes. C2-nya hanya satu, berarti no ke bawah ya. Sigma H no, turun bawah lagi, sigma V yes ya. Jadi dia kelompoknya CNV di sini. Kita lanjut lagi contoh yang lain tadi misalnya saja pada amonia atau pada klor metana.
Klormetana ini bentuknya seperti ini. Dia punya C3, ini C3-nya. Lalu dia punya sigma V. Ya, sigma V. Ini sigmanya. Nah, kita ke sini. Tadi punya Cn ya, N-nya adalah 3. Ya, yes, ini. Tapi dia tidak punya C2 yang saling tegak lurus. Maka dia turun ke bawah. Ini sigma H tidak punya. Sigma V, yes. Jadi dia kelompoknya adalah C3V. Ya, kita lanjut lagi ke misalnya yang ini. Etana, atau sebentar, jangan etana. Ini, alin saja. Ya, alin. Ini alin. Ya, dia punya C2. Ini C2-nya. Ya, ini C2-nya. Dan punya sigmanya sigma D. Karena ada dua C2 yang saling tegak lurus. Ini dua C2-nya ini. Ini saling tegak lurus. Ya, ini C2-nya. Sumbu rotasi C2, 1, 2 saling tegak lurus. Nih. Lalu ini sigma D-nya. Nah, ya, jadi dia membagi dua eh, sudut C2. Nah, sampai di sini CN, N-nya adalah 2, turun bawah. N-nya itu saling tegak lurus, yes, ke kanan. Kemudian punya sigma H, tidak, tapi dia punya sigma D, sehingga DND. Di sini kita tidak akan punya DNV ya, jadi hanya ada DN, DNH, ini DN, DNH, dan DND. Demikian juga di sini C ini hanya ada CNV, CNH, tidak ada CND. Ya, oke. Eh, jelas? Halo, apakah jelas? Halo. Jelas, Ibu. Oke, sekarang kita ke mari. Sebentar, ini tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, ini ada 6 soal. Silahkan Anda tentukan termasuk grup titik apa. Dengan cara seperti dengan menggunakan ini tadi mana? Ya, menggunakan skema ini. Monggo, silahkan. Maaf. Silahkan Anda kerjakan kira-kira 15 menit.
Gimana? Sudah? Halo? Halo? Sudah? Belum, Ibu.
Sudah? Halo? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, mari kita cek ya. Yang nomor satu nih A nih tadi sudah ya. Kita ke yang B. Yang B ini eh yang B ini senyawanya saya agak lupa nih apa ya. N2H4. N2H4. Pakai yang ini aja. Tetra atau hidrasin ya. Bentar, hidrasin. Oh, bukan. Berarti hidrogen peroksida bukan. Sebentar. Dinitrogen tetraoksida, Bu. Ya, dinitrogen FD dinitrogen. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini, nah ini dia punya C2 kan jelas, ya. Dia punya C2, ini C2-nya. Ada C2-nya ada beberapa, ya. Jadi kalau tadi dengan ini, hmm,
Nah, ini ya berarti sampai di sini. Jadi dia ada C2 yang saling tegak lurus. Yes, ke kanan. Kemudian dia punyanya segmanya adalah segma nah ini segmanya. Jadi ini segma horizontal. Maka dia namanya D2H karena punya C2 dan segma horizontal. Berikutnya ini. Ini adalah tetra tetra S tetra bromo neopentana. Tetra B ini tetra. Nah, ini tuh bentuknya kan begini ya. Betul enggak? Oh, bukan, berarti yang satunya. Karena ini hampir sama. Ya, yang ini ya. Nah, ini dia C, punya C2, punya ini C2-nya, ini C2-nya hanya satu. Kemudian dia punya S. Ini C2, punya S-nya S4. Jadi diputar dulu seperempat, kemudian atau 90, kemudian baru dicerminkan. Nah, ini diputar setengahnya, kemudian dicerminkan. Nah, jadi dia dalam kelompok, ya, jadi di sini tidak punya C2 yang saling tegak lurus. Ini dia punya C2-nya hanya satu ya. Ini C2 sampai di sini tidak punya. Jadi dia turun ke bawah. Sigma H juga tidak punya. Turun ke bawah lagi sigma V tidak punya. Ternyata dia punya S ya. S-nya S4 karena N-nya 2 jadi S4. Jadi dia kelompok S4 ini. Kemudian yang berikutnya nih sampai sini, sampai ini. Ini tuh hmm, apa ya kalau nggak alin eh, N2H4 N2H4 sepertinya. Jadi di nitrogen N2H4 itu hidrasin. Bukan di nitrogen. Tadi sudah ini alin berarti ini alin. Alin sebentar. Bukan, berarti bukan alin. Betul hidrasin sepertinya Ibu. Ya, ini yang hidrasin. CH. Ya, ini hidrasin. Ya, jadi hidrasin ini hanya punya C2 saja. Jadi, karena hanya punya C2, ini cuma punya C2, ya, hanya punya C2 saja. Kalau di ini tadi, no ya, berarti no. Karena hanya punya satu C2, ini no semua, sampai pada ini juga no. Jadi dia kelompoknya adalah C2. Kemudian yang terakhir ini tadi juga sudah asetilen, ya. Asetilen itu linier. Jadi kalau linier dia masuk di sini linier. Kemudian dia eh, punya inversi enggak asetilen? Asetilen. Hmm, Ya, asetilen di sini. Ya, ini asetilen punya C2 ya, tapi punya cetak beringga juga, punya sigma V dan inversi. Jadi di sini linier yes, punya inversi yes, berarti dia kelompoknya adalah D tak beringga H. D tak beringga H. Ya. Kemudian yang terakhir ini
tri apa ya sebentar. Tri atau heksa. C. Heksa. Kelihatannya tri. Naftalin, fosfor, sulfur, tri. Tri nggak ada. Tri tetra. T- Trifenil kobalt atau oksalato yang ion sebentar. Bukan. Berarti ini bukan. Nah, ya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini punya C3, ya toh? Punya C3, ini C3, ini C3-nya. Punya C2, apakah C2-nya saling tegak lurus? Ya, ya toh, ini C2-nya saling tegak lurus tapi nggak punya sigma. Jadi tadi kalau balik ke sini, ini punya C2 yang saling tegak lurus, yes, tapi tidak punya sigma. Jadi sigma Hano, sigma Deno, jadi dia eh D ini sigma ini no sini. Jadi D3 ya, kelompok D3. Oke, kita coba yang model lain. Sebentar. Ini harus dibesarkan dulu. Ya, kita coba ya. Misalnya saja di etilen. Ini di fluoroetilen ya. Di sini apakah dia eh, punya cetak beringga? Tidak ya. C-nya tidak ada cetak beringga. No. Kemudian punya C3, punya sumbu C3? No. Kemudian C yang tertinggi C berapa? C2? C yang tertinggi C2? Kalau C2-nya seperti apa? Halo, kita isi sembarang saja C2 ya. Kemudian punya C2 yang saling tegak lurus, no. Punya sigma H, sigma H, katakanlah yes. Yes, Bu. Jadi C2H. Nah, ternyata betul ya. Jadi ini tadi C2-nya tuh ini. Ini C2-nya. Nanti ini diputarnya ke sini. Nah, ini diputar ya C2. Kemudian punya sigma H. Nah, ini sigma H-nya ya. Jadi dia kelompok C2H. Oke, kita coba yang lain. Nah, ini. Apakah dia punya cetak beringga? Jawabnya no. Ya. Punya C3? Mestinya no ya, karena ini C2 yang punya. No. Kemudian tertinggi C2. Kemudian punya dua sumbu C2 yang saling tegak lurus. C2-nya itu nanti kan dari sini tarik ke sini itu C2 ya. Hanya punya itu satu. Jadi no. Kemudian sigmanya sigma H. Sigma H atau sigma V? No ya, dia punyanya sigma V. Yes. Ya. Jadi ini sigma H-nya ini tadi yang saya katakan. Kok sigma H? Sumbu rotasinya C2-nya. Kemudian dia punya sigmanya sigma V. Ini sigma V. Ya, ini sigma V ya. Ya, jadi oke kita coba yang lain lagi. Ya nih.
Ini propana, siklopropana. Berarti tidak linier, punya C3. Berisi dua atau lebih C3. C3-nya kira-kira satu, dua, atau tiga? C3-nya hanya satu ya di sini. Ya, no. Jadi yang tertinggi adalah C3. Kemudian ada sumbu C2-nya. Ada. Apakah saling tegak lurus? C2-nya itu misalnya di sini nih, tarik garis ya. Nah, jadi satu, yang ini tegak lurus, yes. Punya sigma H, yes. Ya, jadi dia kelompoknya D3H. Nah, tadi C3-nya ini hanya satu, ya, yang di tengah-tengah. Tapi kalau C2-nya ada beberapa, oh ini tadi masih satu juga. Ini putar gini, oke. Eh, Lalu C2-nya. Nah, ini C2-nya ini tadi yang dari salah satu sini kanan, ya. Maka dia saling tegak lurus ini. Nah, jadi ini kalau diputar. Nah, seperti itu. Kemudian dia sigmanya adalah sigma H. Jadi ini sigma H, ini. Kenapa sigma H? Karena dia tegak lurus dengan sumbu C3. Nah, ini sigma H. Nah, itu ya. Oh, ini C2, maaf. Yang ini. Nah, ini dia. Ya, jadi dia termasuk D3H. Satu lagi ini ya. Jadi apakah dia punya sumbu rotasi? Tak beringga, no. C3 unik, cuma satu C3, tidak. Tertinggi berapa ini? C4. Ya, dia punya C4. Nah, mestinya yes ya ini karena C4-nya, C2-nya ada beberapa. Kemudian segmanya, nah ini segma H, yes. D4H. Oh, ada yang keliru. Oh, C3-nya tidak hanya satu. Dia harusnya punya C3 lebih, ini ya, C3. Ini ternyata C3. Ini C3, ini gerakannya C3. Nah, ya ternyata dia punya C3. Jadi di sini kita coba kembali. Bikin. Ya, jadi ini no. Punya C3. Ya, C5 no. C4 ya. Eh, C4-nya ada satu ya. Ya udah nanti ini keliru ini. Inversi yes, oktahedral. Oh iya, ternyata dia kelompok oktahedral. Nah, ini C3-nya. Kemudian ini C4-nya. Ini C4-nya. Ini. Kemudian inversi jelas ya. Mungkin kita cek di sini. Tadi kelompoknya apa tadi? Oktahedral. Salah. Ini. Ya, di ini supaya bisa nampak. Jadi C3-nya ini.
Nah, ini C3-nya itu seperti ini ternyata. Ya. Kemudian kalau C2-nya, oh, satu aja. Nah, ini C2-nya. Kalau C4-nya udah jelas. C4-nya itu di salah satu sumbunya. Ya, C4. Dia punya S4. Nah, ini S4-nya. S4 punya S6 juga punya, jadi setengah dari C3-nya. Ini diputar dulu setengah, nah kemudian baru cerminkan. Sigmanya ada sigma H, sudah jelas sigma D-nya. Sigma D-nya ini memotong C2, ini C2-nya ya, baru satu ini, tapi nanti ada C2 yang lain yang ikut dipotong. Nah ini, tahu sebentar, salah. C2, ya. Jadi ini C2-nya, mungkin C2-nya bukan yang ini. Ini C2-nya ya. C2-nya, lalu yang kuning ini adalah eh bidang dihidra. Oke, untuk ini sudah selesai. Saya stop dulu. Kita lanjutkan dengan PPT kita tadi. Ternyata PPT kita juga sudah selesai. Kita lihat, sekarang Bismarck-nya. Bismarck-nya, oke. Bismarck. Oke, dan nampak Bismarck-nya, spektroskopi atomik dan molekuler. Jadi ini sekarang minggu keempat. Ya, oh, kita masih minggu ketiga, maaf. Kita minggu ketiga. Ya, ini minggu ketiga, ini materinya grup titik. Kemudian Anda sudah bisa melihat tugasnya ya, tugasnya di minggu keempat. Ini tugasnya ini. Dan Anda saya minta ini nanti bisa Anda masukkan di grup ini ya, itu bertiga, satu grup itu bertiga, kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 18 September. Nah, ini yang harus Anda tentukan grup titiknya. Kalau kebetulan tadi ada yang sudah dimunculkan sebagai tugas, sebagai latihan, ya nggak apa-apa. Ya, Anda buat 6 ini. Karena satu grup tiga kan satu orang bisa membuat dua lalu dikumpulkan. Ya, ini dibuat di kertas, maksudnya secara hard copy, kemudian nanti difoto, atau bagi kalau misalnya Anda nggak mau ngeprint ya nggak apa-apa, karena ini masukkan di drive bisa. Ya, silakan Anda tentukan. Sebaiknya tidak diambil. Jadi kalau ini molekulnya diambil di tadi outer band nggak apa-apa, tapi menentukan grup titiknya Anda harus pakai yang skema tadi. Ya, oke. Saya kira itu eh, tugasnya. Kemudian, jadi ini Anda harus tentukan dulu operasi simetri, kemudian baru di situ disimpulkan grup titiknya. Ya,
Saya kira itu. Ada yang mau bertanya? Apakah ada di antara Anda yang ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya Ya, Mas Hussein, silahkan. mengenai pembagian kelompoknya. Bebas. Hanya Oh, kelompoknya bebas. nanti dijaga terus. Maksudnya dijaga terus ya. Kelompoknya kalau saya tugasnya tugas kelompok karena nanti ada satu lagi tetap kelompoknya itu supaya saya nggak nyari-nyari Mas. Jadi kalau udah kelompok itu saya masukkan nilai itu lebih mudah. Kemudian jumlah Anda itu berapa ya? Sebentar. Saya nggak hafal. Eh, saya cek di siakatnya ya. Nanti kelompok silahkan dibagi oleh kelas saja, saya manut aja. Jumlahnya, jumlahnya 29. Nah, jadi karena 29, ada 10 kelompok, tapi ada satu kelompok yang 2 orang. Saya kira begitu lebih lebih enak. Ini kebetulan tidak ada yang dari kelas kakak kelas atau adik kelas ya. Jadi saya kira lebih mudah membaginya ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang ternyata harus hanya 2 orang, bukan harus, keterpaksa 2 orang ya. Oke, apakah saya bisa mengakhiri? Apa masih ada pertanyaan? Apakah tadi ada yang belum dipresensi? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua dan sudah jelas, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa offline ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan perkuliahan dengan online. Mungkin lebih baik di rumah dulu sementara ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Saya tutup ya. Iya, Ibu. Terima kasih.